Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Sumberjo dan juga jemaah kajian ketarjian PCM Sumberjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini yang merupakan penghujung dari tahun 2021, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Sumberjo. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah di dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu Muhammadiyah dan gerakan purifikasi tauhid atau purifikasi akidah. Nah, kenapa topik ini perlu untuk kita coba kaji dan pahami, yaitu topik yang berkaitan dengan purifikasi tauhid. Kalau kita coba lihat di dalam MKCHM, yaitu Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, maka di sana dijelaskan ada poin yang menarik untuk kita coba pahami, yaitu di sana dikatakan Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam, yang mana ajaran-ajaran Islam ini meliputi 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang keempat muamalah dunyawiyah atau interaksi sesama manusia, yang keempat adalah akhlak, etika atau moral. 4 bidang ini menjadi objek kajian Muhammadiyah, yang mana kajiannya itu di dalam bingkai ketarjian. Artinya ketika kita bicara tentang tarjih, ada 4 bidang yang menjadi garapan majelis tarjih, yaitu berbicara tentang akidah, tentang ibadah, kemudian muamalah dunyawiyah dan akhlak. Meskipun secara umum bahwasanya produk-produk tarjih atau pemikiran-pemikiran tarjih itu lebih bersifat fikih oriented atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam, tetapi bukan berarti Muhammadiyah atau tarjih tidak mengkaji tentang akidah atau tauhid. Sehingga kalau kita coba lihat di dalam HPT jilid 1, putusan tarjih yang pertama tahun 1929 di Solo, itu sudah merumuskan tentang konsep teologi atau konsep akidah Muhammadiyah, yaitu di dalam Kitabul Iman, yaitu rumusan keimanan yang dipahami oleh Muhammadiyah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya mal iman, atau ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri
wa bil qadari khairihi wasyarri. Yaitu Nabi Muhammad menjawab ada 6 perkara yang harus kita yakini yang berkaitan dengan keimanan. Itu artinya Muhammadiyah juga berbicara tentang akidah, dan juga bisa kita temukan pandangan-pandangan Muhammadiyah di dalam akidah, di dalam produk-produk tarjih yang lainnya. Oke. Selanjutnya ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu gerakan Islam yang karakteristiknya bagaimana? Paling tidak di dalam penelitian dan juga kajian baik tokoh intern atau ekstern Muhammadiyah, ketika menggambarkan tentang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu bisa diidentikan dengan 3 gerakan. Yang pertama sebagai harakah Islamiyah atau gerakan Islam. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, maka gerakan Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu terfokus di dalam 2 aspek atau 2 bidang. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Ya, sehingga kalau kita lihat fondasi teologi dari gerakan ini, maka ayat yang sudah kita hafal ketika kita berada di bangku-bangku sekolah Muhammadiyah, maka ayat ini dan juga ayat yang menginspirasi Bahi Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu ummah. Ummah itu adalah komunitas. Ketika komunitas ini memiliki visi dan misi, maka itulah gerakan. Nah, gerakan ini atau gerakan Islamiyah, gerakan Islam, karena komunitas ini lahir dari prinsip atau teologi Islam, maka umat ini memiliki misi dakwah. Dakwahnya apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mereka yang mengajak kepada kebaikan. Maka al khair, kebaikan ini ditafsirkan mengajak kepada Islam, mengajak kepada Quran. Ini yang disebut sebagai gerakan Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan Islam semuanya itu dilaksanakan sebagai dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Muhammadiyah banyak mendirikan amal usaha, panti asuhan, rumah sakit, pendidikan, ini sebagai upaya bentuk amal ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan umat yang memiliki visi dan misi dakwah untuk amar ma'ruf nahi munkar, inilah yang dijanjikan oleh Al-Quran sebagai umat yang sukses, umat yang muflih, umat yang successful di dalam kehidupannya. Dalam memahami Islam, bagaimana corak pemahaman Islam yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah? Maka corak pemahaman Islam yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu adalah coraknya adalah tajdidiyah, atau coraknya tajdid, adanya pembaruan di dalam memahami agama Islam ini. Dan ketika kita bicara tentang tajdid, maka tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki 2 makna. Yang pertama, tajdid itu purifikasi. Artinya purifikasi itu apa? Muhammadiyah mencoba memahami ajaran Islam sebagaimana sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan tajdid dalam artian purifikasi ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang
akidah, yang ini akan menjadi bahasan kita. Yang kedua dalam bidang apa? Ibadah. Tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid itu artinya apa? Purifikasi, yaitu Muhammadiyah mencoba mengembalikan keaslian ajaran Islam ini sebagaimana sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, tajdid itu artinya dinamisasi. Artinya Muhammadiyah merespon perkembangan zaman ini dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan modernitas. Dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat duniawiyah, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya atau relasinya dengan ibadah. Artinya Muhammadiyah nanti memiliki dua sayap dalam memahami agama, yaitu sayap tajdid. Di dalam Muhammadiyah ada tajdid salafi. Tajdid salafi itu maksudnya mencoba memahami Islam sebagaimana Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan ini tajdid dalam artian purifikasi, yaitu dilakukan di dalam bidang ibadah dan muamalat. Yang kedua, tajdid itu khalafi. Khalafi itu mengikuti tren modern atau perkembangan zaman ini yang dilakukan dalam bidang muamalat duniawiyah. Sehingga yang menarik dari Muhammadiyah itu mungkin tidak ditemukan di kelompok-kelompok yang lain, bahwasanya Muhammadiyah dengan mengembangkan dua sayap ini, Muhammadiyah di satu sisi bisa sangat puritan, yaitu memahami agama, Quran dan Sunnah, yaitu di dalam bidang ibadah dan akidah. Tapi kalau dalam konteks muamalah duniawiyah, Muhammadiyah lebih fleksibel dan dinamis mengikuti apa? Perkembangan zaman. Kalau kita coba lihat, ada kelompok Islam yang sangat purikatif, artinya melihat kehidupan ini dikembalikan kepada zaman salaf, sehingga tidak bisa merespon perkembangan modernitas. Ada kelompok yang cukup modern, sehingga di dalam ibadah dan akidah dilakukan renovasi atau dilakukan apa? Dilakukan pembaruan dalam arti keluar dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita lihat yang unik dari Muhammadiyah, Muhammadiyah di satu sisi bisa sangat puritan, tetapi di sisi yang lain masih bisa bersifat apa? Modernis, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang akidah atau teologi Muhammadiyah dalam HPT, himpunan putusan tarjih dalam Kitabul Iman putusan Solo 1929, maka sebenarnya akidah yang diyakini oleh Muhammadiyah itu bisa disebut sebagai akidah al-firqah an-najiyah, yaitu akidah kelompok yang selamat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok atau golongan atau sekte. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Ketika para sahabat mengkonfirmasi siapa kelompok atau golongan ini, bahkan Rasulullah menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berpegang kepada ajaranku dan juga para sahabatku. Artinya akidah yang benar itu adalah akidah al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat, yang tidak termasuk dari 73 kelompok ini yang apa dikatakan oleh Rasulullah kulluha finnar illa wahidah. Artinya ada 72 yang ada di neraka, yang selamat cuma satu. Kemudian akidah Muhammadiyah bisa juga disebut
sebagai aqidatus salaf. Yang perlu dicatat, istilah salaf itu bukan istilah yang hanya diklaim atau didominasi oleh satu kelompok tertentu. Artinya semua umat Islam yang mencoba memahami agama dalam bidang akidah dan ibadah merujuk kepada sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Sunnah, mereka bisa disebut apa? Salaf. Dan dalam konteks akidah, karena akidah ini sumbernya adalah Quran dan Sunnah, maka akidah yang harus kita pahami adalah aqidatus salaf, yaitu akidah yang dipahami atau diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian juga akidah atau teologi yang diyakini oleh Muhammadiyah itu juga bisa disebut sebagai akidah ahlul haqqi wa sunnah, yaitu akidah kelompok yang benar dan sunnah wa sunnah atau mengikuti sunnah. Ini sebagaimana yang kita bisa temukan di khotimah atau penutup di dalam Kitabul Iman HPT 1929. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah pernah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah? Maka jawabannya, secara sejarah memang atau secara historis itu pernah dipakai oleh Muhammadiyah. Meskipun data atau penamaan Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah direvisi pada Kitabul Iman kita, tetapi sebenarnya dulu Muhammadiyah pernah menggunakan istilah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian dalam Kitabul Iman itu isinya apa? Isinya itu al-usul al-aqaid as-shahihah, yaitu pokok-pokok akidah yang benar, yaitu mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Ada 6 poin keyakinan yang harus kita yakini, atau ini yang lebih populer disebut dengan apa? Arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat sumber dari akidah Muhammadiyah itu adalah sumbernya Al-Quran dan Sunnah, serta dikuatkan dengan dalil-dalil yang mutawatir, yang mana pembahasan tentang dalil mutawatir ini insyaallah kita kaji secara khusus. Oke. Kalau kita lihat ini poin-poin atau isi-isi akidah Muhammadiyah, tapi tidak saya bahas, kita coba langsung lihat pada bagaimana tauhid yang dipahami oleh Muhammadiyah. Maka ketika kita bicara tentang tauhid di dalam Muhammadiyah, bisa kita lihat di dalam pembahasan al-iman billahi azza wa jalla, iman kepada Allah azza wa jalla. Maka di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah. Maka Allah itu dijelaskan siapa? Rabbina, Tuhan kami. Kemudian dijelaskan wa huwa, Allah itu siapa? Al-ilahu al-haq, Tuhan yang benar, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Ini ada poin yang menarik kalau kita perhatikan. Waalaikumsalam. Yang pertama, Allah itu disebut Rabbina atau Tuhan kita. Artinya dalam memahami atau mentauhidkan Allah, maka harus kita imani tentang rububiyatullah, yaitu Allah yang memiliki ketuhanan, yaitu Allah itu ada beberapa perbuatan Allah, diantaranya Khaliq, yaitu pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah Razik, Allah yang memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga Malik, Allah raja atau pemilik alam semesta ini. Ini artinya tauhid yang semacam ini bisa kita sebut dengan tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Perbuatan Allah apa? Menciptakan, sehingga Allah apa? Khaliq, pencipta, the creator dari semua alam semesta ini. Allah Razik, yaitu pemberi rezeki. Allah yang Malik atau pemilik atau raja dari segala ciptaannya. Sehingga konsekuensinya, karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu dan menjadi sumber segala sesuatu,
maka apa yang diciptakan Allah itu menjadi miliknya, sehingga perlu untuk kita meyakini tentang mulkiyatullah, yaitu kepemilikan Allah. Misalnya, karena Allah memiliki apa yang ada di alam semesta ini, maka Allah wali, pelindung. Allah hakim. Allah amiran, pemimpin atau pemerintah. Nah, karena segala sesuatu ini adalah milik Allah, berarti Allah itu ghayah atau tujuan dari alam semesta ini. Allah itu adalah ilah, Tuhan ma'bud yang disembah. Inilah yang disebut dengan uluhiyatullah, yaitu bahwasanya Allah itu yang zat yang disembah. Dari pembahasan ini bisa kita simpulkan dari surat Al-Fatihah itu. Ketika kita katakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tentang apa? Rububiyatullah. Ar-Rahmanir Rahim. Nanti ini asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah Allah apa? Zat yang disembah. Karena iyyaka hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau apa? Nasta'in kami minta pertolongan. Artinya dari rububiyah, kemudian mulkiyah, kemudian apa? Ilahiyah, yaitu Allah zat yang disembah. Sehingga dalam HPT kita dijelaskan kita wajib beriman kepada Allah. Siapa Allah? Rabbuna, yaitu Tuhan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Dia menciptakan, maka tidak cukup kita mengakui bahwasanya alam semesta ini diciptakan Allah, tetapi pencipta itu harus apa? Menjadi tujuan dari segala yang diciptakannya itu, sehingga Allah adalah ilah, yaitu ilah itu apa? Ma'bud, sesuatu yang disembah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada zat yang berhak untuk disembah secara benar. Kenapa kok secara benar? Karena tidak semua benda yang disembah itu benar. Contohnya apa? Ya banyak. Misalnya patung itu disembah, tapi kan disembah secara tidak benar. Tapi kalau Allah, sesuatu yang disembah secara benar. Sehingga la ilaha itu la ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang disembah secara benar. Ini adalah nafyun atau negasi. Kemudian kita lakukan itsbat, kita lakukan afirmasi bahwasanya yang berhak untuk disembah Allah adalah, yaitu Allah itu. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, karena kajian kita mencoba melihat bagaimana gerakan purifikasi tauhid di dalam Muhammadiyah, maka Muhammadiyah sering mengidentifikasi penyakit-penyakit akidah atau tauhid itu dengan istilah TBCS, yaitu apa? Takhayyul, bid'ah, khurafat dan syirik. Kalau takhayyul itu khayalan, kesialan. Kalau bid'ah, inovasi dalam ibadah. Takhayyul ini sudah kita kaji ya kemarin, sehingga nggak perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Ya, takhayyul contohnya apa? Khayalan, kesialan. Oh, angka 13 itu angka sial. Orang mau bepergian pakai mobil, nabrak apa? Kucing. Maka kucingnya harus dimakamkan secara ritual, harus pakai mori dan sebagainya. Itu khayalan-khayalan apa? Kesialan. Kemudian khurafat itu mitos atau cerita mistik. Nah, misalnya kalau bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan ada Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Kemudian ada syirik, ini adalah lawan tauhid. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam putusan atau fatwa tarjih, sebenarnya Muhammadiyah berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah akidah. Misalnya bicara tentang tawassul. Tawassul itu
pelantara. Sebenarnya tawasul itu dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah itu apa? Wasilah. Artinya wasilah itu apa? Yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang disebut apa? Wasilah. Dalam doa azan pun kita kan juga mendoakan supaya Nabi Muhammad apa? Diberikan wasilah. Itu. Ya itu. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, dalam memahami tawasul itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada tawasul ghairu masyru' atau tawasul yang terlarang, ada tawasul masyru', yaitu yang dianjurkan atau diperintahkan. Muhammadiyah bicara tentang tawasul ghairu masyru', tawasul yang tidak dianjurkan. Contohnya, yang pertama, berdoa atau meminta kepada orang mati. Kalau berdoa berarti menjadikan orang yang mati atau wali atau orang yang soleh yang sudah meninggal itu sebagai apa? Sebagai wasilah. Itu. Berdoanya meskipun kepada Allah, tapi dijadikan apa? Wasilah. Atau meminta secara langsung. Contohnya apa? Pergi ke makam orang yang soleh atau wali, kemudian Mbah Sunan, Pak putumu ini tolong apa? Didoakan. Misalnya ketika kita memiliki banyak problem di dalam kehidupan, dagangnya enggak lancar, jodoh juga enggak kunjung datang, itu meminta kepada orang yang meninggal atau menjadikan orang yang meninggal itu sebagai pelantara. Kemudian tawasul yang tidak diperkenankan juga adalah berdoa dengan jah kedudukan Nabi Muhammad, yaitu menyebut tentang kehormatan atau kemuliaan Nabi Muhammad. Itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad atau dengan kehormatan Nabi Muhammad, tolong dimudahkan apa? Urusan saya, misalnya. Itu juga tawasul kepada Nabi yang tidak diperbolehkan. Ini kalau di dalam fatwa. Kalau berdoa dan meminta kepada orang mati tadi di dalam apa? Putusan. Dan sehingga kalau kita bahas dalam kitabul janazah bab ziyaratul kubur itu, di sana dijelaskan larangan tawasul, membuat pelantaran kepada mayat. Sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah anti terhadap ziarah kubur. Ziarah kubur itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam HPT kita, dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Maka dalam HPT kita dikatakan zuru al-kubura litadkurul akhirah. Ziarahlah kubur kamu sekalian supaya ingat akhirat. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, ziarah kubur itu juga boleh dan dianjurkan. Tetapi yang diwanti-wanti atau diperingatkan oleh Muhammadiyah ketika kita ziarah kubur itu, jangan melakukan tawassul kepada orang yang meninggal atau meminta kepada orang yang meninggal. Maka dalam HPT kita dikatakan apa? Wala taf'alu, janganlah engkau melakukan indaha ketika ziaratul kubur kepada apa? Lam ya'dzan bihillah, kepada sesuatu yang tidak diizini oleh Allah wa rasuluh dan rasulnya. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah dan rasulnya. Yang pertama, kadu'aikumul mayyita, seperti kamu sekalian meminta kepada mayit. Artinya meminta kepada mayit secara langsung tadi, yaitu meminta orang yang sudah meninggal. Yang kedua, wa tawassuli bihi ilallah, tawassul menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai wasilah supaya doanya apa? Dikabulkan. Itu juga tidak boleh. Kenapa meminta kepada orang yang meninggal itu tidak boleh? Maka
sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad saja itu diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai meminta selain Allah. Ini padahal kelasnya siapa? Nabi Muhammad. Secara ketauhidan kuat atau tidak? Ya jelas kuat. Tetapi kenapa Al-Quran menjelaskan tentang betapa pentingnya memiliki ketauhidan dan tidak meminta kepada selain Allah. Maka dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat 106 dikatakan, wala tad'u, wahai Muhammad, janganlah engkau meminta min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhuruk, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada engkau dan tidak memberikan mudarat. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja, seorang nabi yang memiliki keimanan yang luar biasa, itu diwanti-wanti oleh Allah supaya jangan meminta kepada selain Allah. Bagaimana kita yang secara tauhidan tidak seimbang dengan Nabi Muhammad? Maka dijelaskan fa in fa'alta, wahai Muhammad, kalau engkau melakukan hal itu, maksudnya meminta selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan semacam itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka apa? La dzulmun 'adzim. Kemudian yang kedua, tawasul kepada Allah dengan pelantaran orang yang sudah meninggal. Kenapa tidak boleh? Ternyata ini adalah tradisi atau apa yang sudah dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Ketika ada orang yang soleh meninggal, mereka buat patung, dan patung ini disembah. Ketika mereka ditanya apa? Ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung orang yang soleh itu kecuali supaya apa? Bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini artinya apa? Tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih tentang pertolongan orang yang sudah meninggal, ini ada fatwa. Yang pertama dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah mengatakan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu apa? Amwat, sudah meninggal. Bal ahya, mereka bahkan apa? Hidup, hanya saja engkau tidak mengetahui. Nah, ayat ini sering dijadikan dasar sebagai apa? Kebolehan orang meminta atau bertawasul kepada orang yang meninggal. Misalnya bahkan yang ditanyakan di sini, dalam pada itu hadis yang melarang istighosah selain kepada Allah itu ketika kaum muslimin masih lama. Sekarang boleh saja beristighosah kepada orang yang sudah wafat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya orang yang meminta atau tawassul kepada orang yang sudah meninggal itu meyakini kalau orang soleh itu dalam kuburnya masih hidup. Sebagaimana apa? Pernyataan Al-Quran tadi. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu apa? Amwat. Mereka sudah meninggal. Bal ahya. Dikonfirmasi oleh Al-Quran bahwasanya mereka masih hidup. Walakin la tash'urun. Akan tapi engkau tidak mengetahui realitas dan hakikat apa? Mereka hidup di alam kubur atau alam barzakh. Tapi Al-Quran menjelaskan mereka masih hidup. Nah, kalau mereka masih hidup, berarti bolehlah kita apa? Bertawasul kepada orang yang masih hidup di alam kubur. Itu yang dijadikan apa? Dasar oleh mereka yang membolehkan tawasul dengan orang yang meninggal. Nah, dalam pandangan tarjih, ketika menjawab tentang masalah tawasul
tawassul itu sebenarnya anjuran Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu, dan carilah kamu sekalian ilaihi kepada Allah al-wasilah, yaitu pelantara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tetapi al-wasilah ini yaitu melakukan apa? Ibadah yang diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau meminta kepada orang yang meninggal? Dan Al-Quran mengatakan apa? Masih hidup. Nah, tadi. Maka dalam pandangan tarjih, meskipun orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu masih hidup di kuburan, masalah ibadah itu prinsipnya apa dalam pandangan Muhammadiyah? Yaitu tauqifiyah atau ittiba, yaitu manut atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam praktek ibadah, Nabi tidak pernah meminta atau tawasul kepada orang yang meninggal. Yang kedua, para sahabat, ketika Nabi sudah meninggal, maka terjadi apa? Kekeringan. Maka Umar ibn Khattab ketika itu melakukan sholat apa? Meminta hujan itu. Sholat istisqa. Dalam sholat istisqa, apa? Kata Umar dulu, ya Allah, ketika Nabi hidup, kami bertawassul meminta hujan dengan Nabi. Allahumma inna kunna natawassalu bin nabiyina. Ya Allah, dulu kami meminta turun hujan dengan Nabi kami. Umar bin Khattab mengatakan itu karena ketika itu Nabi masih hidup. Nah, sekarang Nabi sudah meninggal. Apakah lantas Umar bin Khattab mendatangi kubur Nabi kemudian berdoa tawasul kepada Nabi, meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan? Maka tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang dilakukan Umar bin Khattab apa? Tawasul kepada paman Nabi, siapa? Yaitu Al-Abbas. Maka dikatakan Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina fataskina wa natawassalu bi ammi nabiyina fataskina. Ya Allah, sekarang kami bertawasul kepada Al-Abbas atau paman Nabi kami, maka mudah-mudahan engkau apa? Menurunkan hujan. Ini artinya masalah berdoa itu masalah ibadah. Meskipun orang yang sudah meninggal itu, kalau mereka orang yang soleh masih hidup di dalam kuburan, tapi bukan berarti boleh dimintai atau ditawasuli. Dan sebagaimana kita memahami ketika kita mau ziaratul kubur, maka ada pertama yang harus kita lakukan apa sebelum masuk kuburan? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Artinya penghuni kubur masih hidup atau tidak? Tidak, tapi mereka hidup di dalam alam mereka. Tapi meskipun kita tahu mereka hidup di alam mereka, kita masih dianjurkan untuk memberikan salam seolah-olah mereka masih hidup dan bisa mendengar salam kita. Tapi apakah kita meminta mereka? Kan tidak. Nah, itu sebagaimana apa doa yang kita ucapkan sebelum kita masuk ke kuburan. Sehingga dalam masalah ini pandangan Muhammadiyah menganggap tawassul kepada orang yang meninggal itu tidak diperbolehkan. Yang kedua tadi, tawassul dengan pelantaraan kemuliaan Rasulullah, boleh enggak? Maka dalam menjawab masalah ini, dalam pandangan majelis tarjih bahwasanya doa itu dianjurkan supaya langsung ditujukan kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kamu sekalian, ud'uni, mintalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Artinya Allah meminta kita untuk apa? Berdoa secara langsung kepadanya, tidak melalui pelantara. Itu artinya dijelaskan tentang etika atau adab berdoa. Dan kemudian dijelaskan kita tidak
tidak perlu untuk menyebut kemuliaan Nabi ketika berdoa gitu. Tetapi dijelaskan di sana boleh kita menggunakan asma atau sifat Allah. Asma itu nama-nama Allah sebagaimana dalam Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus dan seterusnya. Ini boleh kita sebut. Ketika kita banyak dosa ya Ghafar atau ya Ghafur. Ketika kita mau minta rezeki ya Razzaq dan sebagainya. Sesuai dengan konteks doa yang kita ingin minta gitu. Itu boleh. Itu kalau nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah contohnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui. Maksudnya Allah memiliki kekuasaan dan pengetahuan. Itu boleh kita gunakan tawasul sebagaimana doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ini kan meminta dengan sifat Allah. Ya Allah, saya meminta pilihan kepada Engkau bi ilmik dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratik, dan meminta kemampuan dengan kemampuanmu. Artinya kita tawasul kepada sifat Allah. Allah itu boleh. Dan sehingga kalau kita simpulkan tawasul yang masyru' atau jaiz itu ada 3. Yang pertama asma dan sifat Allah boleh tadi, sebagaimana doa istikharah. Sudah hafal, Dik? Sudah atau belum? Belum ya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik dan seterusnya. Itu tawasul yang diperbolehkan. Tawasul dengan amal soleh boleh nggak? Boleh. Sebagaimana cerita Israiliyat, ada 3 pemuda yang terperangkap dalam gua dan semuanya menyebutkan amal solehnya. Tawasul dengan orang yang soleh ini boleh. Misalnya mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi orang yang dianggap soleh, sepuh, tapi yang masih hidup minta didoakan boleh. Karena kita sesama yang minta doa kepada yang lain itu juga diperbolehkan karena orangnya masih hidup. Oke. Nah, berikutnya kalau kita coba lihat tentang yang berkaitan dengan purifikasi tauhid dalam Muhammadiyah. Misalnya kalau kita lihat dalam HBT jilid 3. Dalam HBT jilid 3 ada pembahasan tentang tuntunan seni dan budaya Islam. Ini hasil Munas Tarjih 2010. Ini putusan yang menarik dan mungkin jarang dikaji dan disosialisasikan di kalangan warga Muhammadiyah. Karena ini menjelaskan banyak miskonsepsi, kekeliruan di masyarakat bahwasanya seolah-olah Muhammadiyah itu gerakan atau kelompok yang anti seni dan budaya, sehingga seni dan budaya dalam kalangan Muhammadiyah itu juga tidak tumbuh secara signifikan dibanding kelompok yang lain, karena dikit-dikit bid'ah gitu. Nah, sehingga itu diangkat di Munas tahun 2010 ya, sehingga melahirkan tuntunan seni dan budaya Islam. Mana seni dan budaya yang boleh kita kembangkan dan mana yang tidak. Dan intinya Muhammadiyah juga mengakui seni dan budaya itu bagian dari peradaban dan bagian dari Islam itu sendiri. Tetapi di sana disebutkan 2 budaya atau 2 tradisi yang dianggap tradisi ini kontras dengan prinsip Islam dan juga peradaban dan budaya yang tidak sejalan dengan peradaban. Yaitu ada 2. Yang pertama budaya larung laut. Apa yang
yaitu sesajen atau sesembahan yang biasanya memakai apa? Kepala kerbau dan dengan hasil bumi atau hasil pertanian, kemudian ditaruh di dalam apa? Tampah besar, kemudian dihanyutkan ke dalam laut. Dalam keyakinan mereka apa? Dengan melakukan semacam ini mereka bisa ngalap berkah dan apa? Terhindar dari mara bahaya atau juga penyakit. Nah, sebenarnya budaya ini budaya berasal dari Hindu. Ini meskipun budaya ini dijadikan sebagai apa? Menarik wisatawan, mendatangkan apa? Devisa, tetapi dinilai oleh Muhammadiyah budaya ini kontras dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, kepala kerbau itu apa? Dihanyutkan. Yang kedua, hasil pertanian. Dalam Islam itu dilarang untuk apa? Idha'atul mal, yaitu menghilangkan harta, membuang harta secara sia-sia itu tidak boleh. Ya, karena bertentangan dengan idha'atul mal, prinsip membuang harta, maka budaya ini kan intinya apa? Membuang harta, yaitu membuang kepala kerbau. Kenapa kok tidak dimakan? Ya? Kemudian apa hasil pertanian? Kenapa kok tidak dikasihkan fakir miskin, tapi dihanyutkan di laut? Yang ketiga, bertentangan dengan nilai tauhid. Ditujukan kepada siapa? Bukan ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada zat selain Allah. Bahwasanya zat selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Ini artinya kontras dengan nilai tauhid, sehingga budaya ini apa? Dianggap budaya yang tidak sejalan dengan Islam dan peradaban. Kemudian yang kedua, ada upacara ngaben. Ngaben itu apa? Upacara yang dilakukan oleh orang Hindu Bali. Bahwasanya orang yang sudah meninggal dimakamkan atau tidak dimakamkan, tapi dibakar dengan keyakinan bahwasanya mereka bisa apa? Masuk di dalam alam nirwana. Yaitu sebuah keyakinan di dalam agama Hindu, menyatu dengan alam semesta. Nah, prinsip ini bertentangan dengan Islam. Islam itu apa? Melarang orang yang sudah meninggal itu untuk tidak dihormati. Nah, gitu. Ya, karena berlawanan dengan prinsip ini, memuliakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua apa? Mayat manusia itu asalnya dari apa? Tanah. Karena manusia asalnya dari tanah, dalam keyakinan Islam orang yang sudah meninggal dikembalikan pada awalnya atau asalnya, bukan untuk dihanguskan gitu. Sehingga meskipun Muhammadiyah meyakini seni dan budaya itu bagian daripada Islam, tetapi ada budaya yang dianggap bertentangan dengan tradisi atau keyakinan Islam dan tidak menciptakan peradaban. Kemudian yang terakhir ini contoh TBCS dalam putusan dan fatwa tarjih. Misalnya menanam kepala kerbau. Ini saya sebutkan topik atau judulnya saja. Maksudnya apa? Ada keyakinan kalau orang yang mau membangun rumah yang baru di sebuah lahan atau di sebuah tempat biar aman, tidak ada godaan makhluk halus, maka kepala kerbau itu harus ditanam di tempat yang mau didirikan bangunan atau rumah. Ketika tim fatwa tarjih ditanya tentang masalah itu, maka hukumnya dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam yang memberikan bahaya dan mudarat hanya Allah. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip apa? Idha'atul mal tadi. Bahwasanya Islam
tidak memperbolehkan menyia-nyiakan harta. Kepala kerbau dibuang begitu saja, dijadikan apa? Tumbal, tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimakan atau diberikan orang yang membutuhkan? Yang ketiga meminta pertolongan, yang kedua meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Kemudian berdoa dengan pelantaraan kemuliaan Rasulullah juga tidak boleh. Memberikan sesajen kepada pohon juga tidak boleh. Ini masih banyak menjadi tradisi di desa, bahwasanya ada pohon yang dianggap keramat. Kemudian apa? Diberikan sesajen, kalau tidak mbah dayangnya akan apa? Akan ngamuk. Gitu. Kemudian upacara dan selamatan kematian berasal dari Hindu dan tabghir. Ini maksudnya ada tradisi-tradisi yang berlebihan kan itu dalam melakukan selamatan pasca kematian. Kalau berlebihan, orang yang sudah meninggal kesusahan, dibebani untuk memberikan makan kepada tamu. Kemudian ada keyakinan yang dihubungkan bagi orang yang tidak melakukan selamatan kebelakang atau selamatan pasca kematian. Ya, diantaranya tentang arwah gentayangan. Apakah ada arwah gentayangan? Itu juga sudah dibahas dalam fatwa tarjih. Dalam pandangan tarjih, orang yang sudah meninggal itu ya tidak kembali ke alam dunia. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu selama 40 hari kembali ke rumah. Setelah 40 hari kembali ke kuburnya. Setiap malam Jumat balik ke sambil malam Jumat. Nah, hadis-hadisnya itu dhaif. Karena dalam pandangan Muhammadiyah, dasar agama Quran dan Sunnah, ketika hadis itu dhaif dan tidak memenuhi kriteria hadis makbul atau sunnah makbulah minimal hasan, maka tidak bisa dijadikan hujjah atau argumentasi. Mungkin sekian, silahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, monggo. Tanpa merasa dibebani utang atau dibebani apapun. Nah, itu banyak sekali yang berargumen seperti itu. Penjelasannya gimana? Ya. Bagaimana tentang selamatan kebelakang atau selamatan pasca kematian? Orang yang sudah meninggal itu dilakukan selamatan. Ada telung dinani, pitung dinani, matang puluh dinani, 100 terus nyewu. Nah, ada pendak juga. Atau habis 7 hari, kemudian setiap Jumat, itu juga tergantung tradisinya. Yang jelas, kalau kita bicara hadisnya tidak ada. Sehingga tradisi ini berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Misalnya di Malaysia, kebetulan waktu saya kuliah teman saya banyak dari Malaysia. Saya tanya tentang tradisi pasca kematian. Kalau di Indonesia kan minimal sampai 7 hari. Kalau di sana tidak hanya 7 hari, tidak 7 hari, tapi cuma 3 hari. Itu tidak dilakukan di rumah orang yang meninggal, tapi dilakukan di masjid atau musola, tempat umum, cuma sampai 3 hari. Artinya ini kan tergantung tradisi masyarakat itu. Selanjutnya misalnya di Mesir itu mazhabnya Syafi'i cukup besar.
Di Indonesia juga Syafi'i, Malaysia juga Syafi'i, tetapi tidak ada selamatan pasca kematian di Mesir. Padahal mazhabnya juga Syafi'i, artinya kan beda dari segi tradisi juga. Kemudian berikutnya, hampir di semua fikih-fikih Syafi'i, mulai Al-Iqna, syarah matan Abi Suja, textbook yang cukup populer dalam mazhab Syafi'i, kemudian I'anatul Thalibin, Khasyah atau syarah dari Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer di Indonesia, menjelaskan bahwasanya berkumpul pasca kematian itu minan niyahah. Minan niyahah itu termasuk meratapi orang yang meninggal. Dan sebagian kitab Syafi'i ini bisa dicek di banyak kitab Syafi'i bilang itu termasuk minan bidah al-munkarah, termasuk bidah-bidah yang tidak boleh dilakukan. Itu yang mengatakan siapa? Kitab fikih Syafi'i. Kemudian berikutnya Mbah Sholeh Darat, ini ulama Jawa yang cukup senior, dianggap sebagai gurunya siapa? Mbah Yai Ahmad Dahlan dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dan juga Ki Ajeng Raden Ki Ajeng Kartini loh, Raden Kartini. Ini tiga tokoh yang memiliki sanad keilmuan dari Mbah Yai Sholeh Darat As-Samaroni. Samaroni maksudnya Semarang. Nulis buku itu semuanya dalam bahasa Jawa, tapi tulisan pegon itu. Di antaranya nulis buku Majmu'ah Al-Kafiyah Asy-Syarifah. Ini kitab fikih dalam bahasa Jawa pegon. Ketika bicara tentang berkumpul pasca kematian, Mbah Sholeh Darat mengkritik tradisi yang ada di Nusantara. Ketika pesta kematian itu dananya diambil dari tirkah, harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk orang yang diwarisi, kemudian orang diwarisinya itu miskin, karena digunakan untuk pesta itu jadi berkurang harta warisannya, itu berdosa. Itu yang mengatakan siapa? Mbah Sholeh Darat sendiri kan gitu. Sehingga kalau kita lihat kembali pada bagaimana posisi tarjih, maka dalam Kitabul Janazah dalam HPT kita, ketika bicara tentang takziah, maka di sana apa? Wasna'u, dan buatlah kamu sekalian li alil mayyit, kepada keluarga mayit, ta'aman, yaitu makanan. Artinya orang yang sudah meninggal itu disupport makanan, bukan disuruh untuk menyediakan makanan. Jadi yang berlaku di desa, ketika orang yang sudah meninggal itu ada tarian umplong. Nggak tahu kalau di sini, mungkin tiap desa kan beda. Kemudian orang yang takziah bawa beras, bawa macam-macam, itu memang sesuai dengan sejalan dengan apa? Islam. Itu tidak hanya tradisi, tapi tradisi atau budaya yang sejalan dengan Islam. Kemudian dikasih makanan atau dimasakkan. Ya kalau semacam itu di fatwa tarjih masih membolehkan. Misalnya apa? Kita takziah kepada orang yang jauh. Ketika kita nyampe di rumahnya kan otomatis kita dikasih makanan. Apa hukum memakan makanan semacam itu? Dalam fatwa tarjih dikatakan boleh. Kenapa boleh? Karena makanan yang diberikan itu biasanya kan dibantu oleh tetangga, gitu. Tetangga yang masakan, kemudian ada yang bawa beras, ada yang bawa pokoknya makanan dan sebagainya. Artinya tidak bertentangan dengan hadis Abdullah ibn Ja'far. Hadis Abdullah ibn Ja'far itu maksudnya apa? Hadisnya lamma ja'a na'yu Ja'farin. Ketika datang berita terbunuhnya Ja'far, maka Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ja'far ini kan pernah
medan peperangan. Maka ketika ada berita duka, yaitu sahabat yang namanya Ja'far ini meninggal, maka Nabi mengatakan apa? Isna'u, buatlah kamu sekalian wahai sahabat, li ali Ja'farin, kepada keluarga Ja'far, to'aman makanan, faqad atahum ma yushghilukum, telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Orang yang meninggal itu kan punya musibah. Orang yang sudah meninggal, orang yang punya keluarga yang meninggal itu tidak bisa berpikir macam-macam, sehingga tidak mungkin apa, malah disuruh memberikan makanan. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk membawakan makanan, sehingga mereka tidak kelaparan dan apa, tidak malah dibebani. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak, karena konteks sekarang orang yang takziah itu yang memasakkan bukan keluarga mayit, tapi tetangga. Nah, kalau semacam itu, kalau Muhammadiyah sebenarnya masih agak longgar. Tapi bagaimana tentang pesta kematian? Saya Mbah Ahmad Dahlan dulu, meskipun menurut fikih Muhammadiyah jilid 3, Mbah Ahmad Dahlan kan mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi Mbah Ahmad Dahlan sudah melakukan kritik terhadap pesta kematian. Tapi alasannya Mbah Ahmad Dahlan pada aspek ekonomi dan sosial. Orang yang sudah meninggal itu kesusahan, kenapa kok harus dibebani lagi? Agama itu bukankah mendatangkan kemudahan, tapi justru apa? Membebani. Itu yang dilakukan Mbah Ahmad Dahlan semacam itu, tidak mendiskusikan dalil apakah ini bid'ah atau tidak, tapi dengan pendekatan apa? Sosiologi, pendekatan apa? Prinsip kemudahan tadi. Itu yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Kemudian wala tajtami'u ila ahli mayyit ba'da dafnihi, dalam arti jangan kau berkumpul kepada keluarga mayit setelah mayit itu dimakamkan. Haitsu yasna'una lakumut ta'am, yang mana mereka apa? Membuat makanan untukmu. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya cumanya tadi, kalau ada buku yang menarik namanya Fikih Islam yang ditulis oleh apa? Sulaiman Rosyid. Sebenarnya Sulaiman Rosyid itu salah satu bukunya itu mengambil dari putusan Majelis Tarjih tentang masalah jenazah. Di sana Sulaiman Rosyid itu fikihnya itu fikih pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sampai sekarang di UIN atau dulu IAIN itu masih digunakan sebagai textbook, referensi buku fikih dalam bahasa Indonesia yang paling lengkap, bukan terjemahan loh, asli karya tulis. Itu ya Sulaiman Rosyid, meskipun kecil bukunya. Ini buku pertama fikih yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Hijau. Ya. Banyak dijual di pasar ini, jelas ada. Di situ ketika bicara tentang apa, pesta kematian itu menarik di situ. Bahwasanya hadis Ja'far tadi dianggap bertentangan dengan tradisi di Indonesia. Tradisi di Indonesia itu seolah-olah selamatnya ahli mayit itu tergantung pesta. Kok selamatnya orang yang meninggal itu ditentukan oleh pesta selamatan pas setelahnya itu, sehingga keluarga mayit termotivasi untuk apa? Membuat selamatan sangat besar-besar, menghabiskan dana yang luar biasa, dan tidak semua makanan yang dihidangkan habis ketika itu. Di beberapa tempat masih, saya kira. Dalam artian pesta yang terlalu besar, makanannya kan banyak yang mubadir, tidak termakan. Yang kedua, yaitu mengurangi harta warisan tadi. Nah, itu kan kasuistik toh. Tapi kita hukum itu kan secara umum ya sekarang orang kaya dengan orang miskin banyak mana? Dan sekarang kalau yang diambil tuh hartanya anaknya yang mengumpulkan orang, bukan harta orang tuanya. Yang kebanyakan itu, berarti misalnya orang tua saya meninggal ya.
Ya. Uangnya Pak W buat pada saatnya ketika ada seperti itu, kita kan dituntut untuk urunan 40 hari, Ya. 100 harinya. Nah, itu biasanya ya rata-rata kehidupan ekonomi kan pas-pasan ya. Ya caranya ada nih dengan cara seperti itu. Ya. Nah, kalau mungkin masih 7 harinya itu mungkin masih beras itu masih ada. Ya. Kalau tajiannya sudah habis. Ya. Ya, intinya ke prinsip tadi, orang yang kaya dengan orang miskin itu banyak orang yang miskin. Menyenangkan masyarakat atau? Yang kedua, ya. Aku seneng kok dengar. Yang kedua, agama itu datang untuk membawa kemudahan, bukan membebani. Ya, termasuk kenapa kok Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kenapa kok langsung dimulai dengan Quran dan Sunnah? Karena Muhammadiyah memahami agama ini ada prinsip kemudahan. Artinya ketika orang kembali kepada Quran dan Sunnah itu menjadikan cara beragama mudah. Tidak terbelenggu kepada tradisi atau budaya dianggap sebagai bagian agama, ternyata tidak ada sumber dan dalilnya. Sehingga kan orang yang sudah meninggal dia akan mati-matian untuk hutang. Demi untuk membuat selamatan. Iya, kalau misalnya dana kalau misalnya sumbangan tadi takziah itu yang bawah itu mencukupi. Ya kalau enggak, ya kalau 1 minggu sudah habis. Atau bisa juga noboi kan itu. Ya kalau mencukupi kan itu. Tapi ada lagi yang berargumentasi kita keluarganya bersedekah yang pahalanya untuk yang sudah meninggal. Gimana? Ya, kalau di Muhammadiyah kan sebenarnya kan gini. Ya kalau semacam itu di beberapa praktek di lingkungan Muhammadiyah, nggak tahu kalau di satu tempat yang lain. Kalau di tempat saya itu ada tradisi dari orang Muhammadiyah yang saya kira baik. Orang Muhammadiyah nggak bikin selamatan, tapi pasti dia sedekah jariyah atau wakaf ke masjid, diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Misalnya setelah meninggal ya infak atau dikatakan sedekah jariyah atau apalah itu untuk masjid misalnya 5 juta, ya tergantung kemampuan. Ini kan yang lebih, saya kira lebih manfaat dari sekedar memahami bahwasanya sedekah itu hanya makanan. Kalau di Muhammadiyah kan sebenarnya sedekah tidak hanya dipahami dalam bentuk makanan, tapi pada aspek manfaatnya itu. Kalau makanan besok habis, tapi kalau untuk masjid dan yang lainnya itu bisa dalam jangka yang cukup lama. Nah itu yang dilakukan, dan ini mungkin juga berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ini yang dianggap lebih baik, lebih maslahah dari sekedar habis-habisan untuk membuat pesta kematian. Kemudian dibumbui dengan satu malam Jumat dan sebagainya. Ini kan menjadikan orang beragama itu takut. Bahkan dan juga dijadikan apa istilahnya salah penafsiran. Ada orang yang beranggapan ini gak penting keluargaku sholat atau gak, yang penting agar mati sampai dibancai. Itu kan jadi masalah juga. Betul itu. Sepenting dibancai. Ya meskipun tadi dianggap menyenangkan. Ya sebenarnya kalau Muhammadiyah mungkin kan sekarang Muhammadiyah biasanya itu tidak pernah bancaan loh. Ya kan Muhammadiyah bisa mensiasati. Kalau bancaan syukuran beli rumah syukuran itu kan tidak boleh kan itu. Tidak harus bancaan itu difokuskan pada
hal-hal yang dianggap bagian daripada ibadah kan itu. Mungkin itu ya. Suatu saat nanti kita bisa bahas apa masalah jenazah secara khusus. Perlu. Ya. Di masyarakat masih berjalan. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, dan kita berada di penghujung tahun 2001. Nah, ini sebagai refleksi dari tahun yang kemarin gitu. Jadi refleksi akhir tahun dengan ngaji, tidak dengan yang lainnya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.